kewajiban, apa itu peristiwa hukum, apa itu perbuatan hukum, apa itu fakta hukum. Itu pengertian-pengertian yang harus kita kuasai. Kalau enggak kita bisa sesat, misunderstanding kalau nggak tahu pengertian atau istilah dalam bidang ilmu itu. Nah, ilmu tentang norma, Normwissenschaft, dan Begriffenwissenschaft itu dipadukan lalu menjadi dogmatik hukum. Dogmatische Wissenschaft. Nah, di sini yang agak menarik tadinya. Kenapa? Karena dogmatische Wissenschaft dari kata dogma. Dogma itu apa sih? Dogma itu ajaran. Apakah ilmu sama dengan ajaran? Oh, very different. Ya, kalau bagi orang-orang filsafat ilmu bilang, ilmu bukan ajaran, tapi ilmu bisa menjadi ajaran. Tapi ilmu sendiri bukan ajaran. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu, nah ini ke filsafat ilmu, dasar-dasar pengetahuan itu, sumber-sumber pengetahuan itu, ya, yang utama adalah berdasarkan akal. Ada pengetahuan yang tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan experience, pengalaman. Ya. Jadi malah begitu banyak pengetahuan yang kita peroleh itu sebetulnya dulu sumbernya dari pengalaman. Nah, Anda bayangkan nenek moyang kita bisa menemukan kuliner, ya, menu masakan dari rebung. Tahu rebung? Rebung itu kan tunas bambu kan. Itu di Semarang, rebung itu dipakai buat apa? Masakan untuk lumpia. Anda kalau pergi ke Semarang, kenal makanannya lumpia. Ada lumpia basah, ada lumpia goreng. Itu dalamnya apa? Rebung. Enak sekali, gurih sekali. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya? Gimana dulu awalnya? Kita mau melihat aja kamu tunas pohon bambu itu begitu banyak apa kalau orang Jawa bilang lugut. Lugut itu apa? Duri yang lembut sekali di permukaan kulitnya. Jadi Anda kalau megang itu kan pasti kena. Kok bisa tahu bahwa itu dalamnya dagingnya enak? Ya kan? Pasti berdasarkan pengalaman. Ada apa dulu nenek moyang kita itu yang mengajarkan ini, ngajarin itu, bahkan jantung pisang itu bisa dimakan. Ya, di Bali itu ada, Anda kalau di Bali ada kuliner dari jantung pisang. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan kembali di situ bisa jadi sumber hafalnya adalah karena by experience. Setelah dicoba berulang kali, akhirnya dia menemukan pengetahuan. Jadi prosesnya melalui uji coba, trial and error. Itu namanya ya pengetahuan, knowledge bersumber dari pengalaman. Ini lalu bisa jadi ilmu pengetahuan? Bisa. Di dalam filsafat ilmu, beberapa bidang ilmu yang mendasarkan
pada pengalaman disebutnya empirical study. Pengalaman itu kan berarti berdasarkan sesuatu yang nyata. Ya. Jadi di awal abad 19, mau ke abad 20, Auguste Comte, dia seorang founder sosiologi, ya, dia mengadakan klasifikasi perkembangan di ilmu pengetahuan. Tahap yang paling kuno, tahap mistis, kata Comte. Tahap mistis adalah tahap di mana orang belum bisa membedakan antara yang real dengan yang tidak real. Jadi kalau dia lihat peristiwa-peristiwa alam itu, dianggap itu peristiwa mistis. Tidak disebut, oh itu faktor alam, ya enggak. Itu ada di invisible hand. Jadi ada petir, ada ombak besar, ada gempa bumi, oh dewa lagi marah. Selalu dikaitkan dengan itu. Ya ingat, dalam filsafat agama ada namanya dinamisme, ya kan? Jadi semua benda memiliki ruh. Nah, itu tahap mistis. Makin ke sini makin menggunakan akal, rasio. Bahkan oleh Comte, maka pandangan Comte diklasifikasikan sebagai positivism. Jangan dikaitin dengan positivism dalam hukum ya. Jadi kita sebetulnya dapat tentang positivisme dalam filsafat hukum itu karena dipengaruhi oleh filsafat positivism ini. Sosiologi awalnya hanya bicara tentang apa istilahnya gejala-gejala sosial, tapi tidak didukung oleh data empirik. Barulah setelah Comte, ya, era Comte ke sini, maka Comte dianggap sebagai tokoh, the founder, pendiri dari sosiologi modern. Jadi mulai dari Comte, sosiologi digantungkan pada data dan fakta. Tanpa data dan fakta nggak usah bicara fakta. Nah, jadi kalau bicara fakta, bahwa banyak perkosaan, banyak itu berapa? Harus jelas angka statistiknya. Jadi Anda juga begitu nanti kalau nulis disertasi, hindari ya istilah banyak. Banyak tuh berapa? Populasinya berapa? Ya, sampelnya berapa? Sehingga secara kuantitatif kita nyatakan, oh lebih dari satu itu banyak. Itu jadi nggak boleh asal bilang banyak. Kan lawyer atau ya pengacara itu kan selalu banyak, banyak, berapa banyaknya? Untuk menjelaskan bahwa kasusnya banyak terjadi. Indonesia begitu luas. Banyak tapi hanya terjadi di Pulau Jawa, oh bukan banyak. Ya, di sini. Nah, jadi kembali tadi, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman menjadi empirical study, yaitu ilmu yang mempelajari kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jadi ilmu hukum, ya, kalau dia dianggap sebagai bagian ilmu, dia mestinya bukan memuat ajaran. Kalau ajaran itu sama aja, ya saya tidak menjelekkan ilmu agama ini perkuliahan. Saya seorang ustadz, saya seorang kiai, saya punya pandangan tentang misalnya sesuatu hal,
Setelah saya membaca kitab suci, saya menafsirkan menurut pemahaman saya, lalu itu saya ajarkan. Tanpa didukung fakta. Ada nggak yang saya ajarkan itu kejadiannya? Ada nggak fakta yang terjadi di masyarakat? Nggak ada. Itulah ajaran. Ya. Itulah ajaran. Jadi artinya ajaran itu bersumber dari, belum tentu dari teori. Ya. Dalam pengertian teori yang berdasarkan fakta. Jadi itu kemungkinan persepsi dari si pemberi ajaran itu. Jadi sekarang kita paham misalnya aja, di dalam filsafat ada isme kan, diterjemahkan Indonesia menjadi ism atau isme itu menjadi ajaran. Materialisme, ajaran yang memandang segala sesuatu didasarkan pada unsur kebendaan. Spiritualisme, ajaran yang memandang bahwa segala sesuatu itu pada spirit. Nah, jadi ajaran-ajaran filsafat itu belum tentu didasarkan oleh fakta yang terjadi. Itu loh. Jadi diakui atau tidak diakui, teori-teori yang dikembangkan di dalam ilmu hukum itu sebagian besar memuat ajaran, bukan memuat ilmu dalam pengertian filsafat ilmu tadi. Nah, ini kalau saya kaitkan, ya logis saja. Coba Anda buka di dalam ilmu hukum bab tentang source of law. Apa itu? Sumber hukum. Ya. Sumber hukum yang paling bawah derajatnya, sumber hukum bagi dua, sumber hukum formil, sumber hukum material. Sumber hukum formil yang paling rendah derajatnya adalah apa? Ayo, masih ingat nggak? Peraturan daerah. Peraturan daerah kok sumber hukum. Peraturan kepala desa. Peraturan itu bentuk. Oh. Sumber hukum kok. Ayo, kita mengingat kembali. Siapa yang ingat? Dalam sumber hukum formil, ya kan? Yang paling bawah. Kalau sumber hukum formil nomor 1 kan undang-undang. Terus apa? Traktat, perjanjian. Perjanjian yang ada perjanjian publik, ada perjanjian. Peraturan kepala desa. Bukan peraturan. Kalau peraturan itu teorinya ya undang-undang. Undang-undang kan dalam pengertian ada undang-undang formil, ada undang-undang material. Yaitu undang-undang formil, segala sesuatu yang diproses, yang dihasilkan oleh badan pembuat undang-undang. Nah, kalau pengertian material, segala sesuatu peraturan yang memiliki kekuatan mengikat umum seperti undang-undang. Peraturan daerah termasuk undang-undang dalam pengertian material. Kan punya kekuatan mengikat sama dengan undang-undang. Enggak, yang paling di bawah apa? Hah? Nggak ada yang ingat? Oke. Yang paling bawah kedudukannya adalah opinio juris. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Legal opinion. Opini hukum. Pendapat sarjana hukum. Ya kan? Maka di dalam hukum internasional, ya, dalam konvensi Wina tentang perjanjian internasional, diakui pendapat ahli hukum sebagai sumber hukum.
Nah, cuman persoalannya sarjana hukum yang macam mana, yang seperti apa. Dulu kan karena belum banyak yang doktor, lulusan S1 udah bisa dianggap sebagai sarjana. Sekarang kan pendidikan udah mulai S2, S3, jadi ya yang diminta menjadi pendapat hukum biasanya yang gelarnya doktor. Padahal nggak ada kan peraturannya. Di pengadilan juga nggak ada kan hukum acara yang apa sih kriterianya keterangan ahli, ahli itu pengertiannya apa? Nggak ada kan limitatif kriterianya. Hanya pendapat, ajaran. Nah, saya sendiri kalau mengajarkan, yang namanya ahli dalam pengertian sumber hukum itu, sarjana hukum di situ artinya ahli hukum. Ya, jadi yang memberikan legal opinion, pendapat hukum itu adalah seorang ahli. Who is the expert? Siapa itu yang ahli? Nah, kan gitu. Ahli kriterianya dua. Satu, by education. Satu, by experience. Ada orang yang hidupnya sekolah terus. Jadi masih muda, udah menyandang gelar doktor. Dia nggak berhenti sekolah. Lulus S1 lanjut S2, lulus S2 lanjut S3. Jadi hanya umur antara 30 sampai 35 dia udah bisa doktor. Udah banyak sekarang. Ya. Jadi selama 30 tahun dia menggeluti bidang itu sampai mendapat gelar tertinggi. Doktor. Ahli. Tapi ada juga yang baru gelar S1, tapi dia terus bekerja. Bidangnya itu terus. Selama 30 tahun. Jadi yang ini 30 tahun sekolah, dapat doktor, yang ini 30 tahun praktek kerja. Itu terus. Hasil-hasilnya apa? Sama. Yang 30 tahun itu jadi pengalaman, istilahnya jam terbang. Maka rekrutmen hakim di Amerika itu juga akan merekrut lawyer-lawyer yang jam terbangnya tinggi atas rekomendasi dari Bar Association. Kita kan mau mengadopsi sistem itu kan, hakim tipikor. Tapi kalau kita latar belakangnya beda. Kalau kita latar belakangnya waktu tipikor sebagai hakim yang non karir, tujuannya adalah supaya lebih objektif katanya. Tapi kalau di Amerika memang udah dari awal tradisi hukumnya begitu. Karena fungsi hakim di sistem peradilan common law beda dengan fungsi hakim di sistem peradilan kita. Nah, jadi ya kembali tadi, pendapat sarjana sebagai sumber hukum. Jadi dimintakan pendapat, tapi di dalam perjanjian internasional yang dimaksud sumber hukum pendapat itu adalah ahli yang memiliki kewibawaan ilmiah. Kriterianya apa? Selain berpendidikan tinggi, dia diakui pendapat-pendapatnya, diakui kebenarannya selama ini. Nah, jadi artinya kembali tadi, ya, dogmatik hukum. Jadi ajaran itu dogma. Kalau dalam bahasa Inggris namanya doktrin, legal doctrine, ya, doktrin hukum. Jadi di situ, ya.
Maka kembali isu yang pertama tadi, apakah ilmu hukum itu ilmu pengetahuan? Kita sendiri mengakui dia ilmu-ilmu hukum itu ada tentang dogmatik. Jadi ada ilmu hukum yang bicara tentang empirik, ada ilmu hukum yang bicara tentang dogmatik. Ya. Kenapa? Ya karena nggak ada dogmatik kan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membuat norma. Kan tadi norm wissenschaft, ilmu pengetahuan tentang norma. Ditambah dengan Begriffenwissenschaft, ilmu pengetahuan tentang konsep-konsep. Itu jadi namanya dogmatische Wissenschaft. Ya kan? Jadi diakui atau tidak diakui, kita sendiri yang menyatakan bahwa ilmu hukum itu ada ilmu tentang dogma. Ya kan? Jadi kalau kemudian orang di luar sana menganggap, oh hukum memang bukan ilmu pengetahuan ya. Bagian besar isinya dogma, ajaran. Ajaran dari siapa? Ya dari tokoh-tokoh hukumnya yang dianggap berwibawa. Dia berpendapat tapi tidak berdasarkan fakta empirik. Pendapat dia itu ya berdasarkan persepsi atau opini dia. Gitu. Nah, sedangkan yang satunya ilmu yang mempelajari tentang apa? Empirical ini yang melahirkan cabang-cabang ilmu sendiri yaitu sosiologi hukum, ya kan? Antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, nah, itu di situ. Ya, jadi apa? Kita bisa tahu lalu pembahasan tentang apakah ilmu hukum itu cabang ilmu pengetahuan atau bukan. Nah, kita sendiri sebetulnya mengaku itu. Nah, sekarang by the way kita berlepas dari itu, sekarang kita coba bahas ilmu hukum sendiri itu apa sih? Iya kan? Saya mau mengatakan, ada juga yang menyatakan ilmu hukum itu bagian ilmu pengetahuan. Yang sering dipakai rujukan adalah pendapat dari Paul Scholten, ahli hukum perdata, guru besar di Belanda, ya, Paul Scholten, itu menyatakan bahwa ya, ilmu hukum itu cabang ilmu pengetahuan. Ya, cabang dari ilmu pengetahuan. Dan itu diterima oleh yang pro sama dia. Jadi nggak apa-apa. Ya. Bahkan sekarang muncul istilah namanya ilmu hukum adalah sui generis. Mungkin tahu arti sui generis? Ada yang tahu sui generis? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Namanya lagi sekolah. Kan sering nih. Kalau dalam hukum pidana ada delictum sui generis. Ya. Sui generis itu artinya adalah memiliki ciri sendiri. Jadi kalau ada delictum sui generis, suatu delik, suatu tindak pidana yang memiliki ciri sendiri. Jadi delik percobaan dalam KUHP misalnya, pasal 53. Saya masih ingat kuliah saya dari Profesor Sudarto. Dia bilang
percobaan adalah delictum sui generis. Karena dia bisa berdiri sendiri. Jadi seseorang yang tertangkap tangan, ya kan, melakukan suatu tindak pidana, jadi tindak pidananya belum selesai, udah ketangkep, maka dia masuk kriteria percobaan. Maka diatur dalam pasal sendiri. Nah, itu kalau pidana. Sui generis tidak dimonopoli oleh pidana aja. Itu pengertian umum dari bahasa Latin. Jadi, bidang hukum apapun yang memiliki ciri tersendiri disebut sui generis. Ya. Disertasi saya menulis tentang haki, tentang indikasi geografis. Saya katakan indikasi geografis adalah sui generis. Tapi dalam undang-undang nasional kita, indikasi geografis diatur bersama dengan undang-undang merek, ngawur. Biasa saya bilang merek, ngawur itu. Karena indikasi geografis beda dengan merek. Logikanya kalau beda, kok mesti disatukan pengaturannya. Kan gitu. Tapi kan itu udah masuk politik hukum. Maksudnya apa? Ya pemerintah biar efisien aja, biayanya nggak ada kalau bikin 2 RUU, ya disatukan aja. Tapi akhirnya jadi orang punya misconception, punya konsep yang salah, menganggap bahwa itu sama karena diatur sama kok. Ya, gitu. Nah, jadi ilmu hukum juga dianggap sui generis. Sekarang diterima di kalangan tertentu, ya, di Netherlands dianggap sebagai sui generis. Apa yang membuat sui generis ilmu hukum itu? Nah, ini dia yang menarik. Ya. Di dalam reference, kebanyakan commonly ya, menganggap ya, dalam reference yang bahasa Belanda misalnya, Utrecht, bahasa klasik, reference tentang hukum yang kuno-kuno, sampai yang baru pun juga menganggap ilmu hukum itu adalah a branch of social science. Ya. Ilmu hukum itu cabang dari ilmu sosial. Atau sekarang istilahnya ilmu-ilmu sosial. Ya. Itu para penganut sosiologi hukum begitu. Siapa tokohnya di Indonesia yang almarhum? Udah almarhum, kebetulan sekarang nggak ada lagi tuh sosiolog hukum. Sejak guru saya, Profesor Suryono meninggal, Profesor Sacipto meninggal, Profesor yang dari Unair itu juga meninggal. Ya. Nggak ada lagi nih sekarang kadernya. Jadi, kenapa kok ilmu hukum dianggap sebagai cabang dari ilmu sosial? Sederhana aja. Di dalam pembahasan di ilmu hukum, di bukunya Appledorn juga, di bagian awal dibahas tentang law as a social phenomena. Nah, itu di awal kitab PIH-nya Appledorn. Bukunya Utrecht juga. Bukunya sosiolog kita Sacipto Raharjo, Suryono Sukanto, itu pasti. Ya. Hukum adalah ya kan gejala sosial. Kenapa? Karena hukum itu ada dan dibentuk demi kepentingan masyarakat. Jadi
Masyarakatlah yang membentuk hukum. Maka lalu slogan Cicero benar, ya, ubi societas hibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu sama aja menerima tesis yang menyatakan hukum sebagai gejala sosial. Eksplanasinya gimana? Penjelasannya gimana? Sederhana aja. Konsepnya yang namanya masyarakat apa? Kumpulan orang. Nah, secara fisik, kumpulan orang. Secara psikis, mereka mau berkumpul karena apa? Ya kan? Karena mereka merasa kerasan, kalau bahasa gampangnya, ya kan? Mereka kerasan kumpul di situ, kalau nggak mau dia pindah. Saya pernah ditanya, Pak Wahyu masih tinggal di Gotong Royong? Masih? Oh, saya udah 30 tahun lebih di situ, saya bilang gitu. Nggak pindah, Pak. Enggak, saya udah kerasan. Saya pindah lokasi baru kan saya harus adaptasi lagi. Penyesuaian lagi dengan tetangga. Jadi saya nggak bisa bayangkan Anda hakim yang setiap berapa tahun sekali harus rotasi kan? Tour of duty. Secara sosiologi, wah berat itu. Benar aja. Kitanya berat harus bersosialisasi dengan tetangga, anak kita juga berat harus bersosialisasi pendidikan, bersosialisasi. Maka kebanyakan hakim-hakim kalau udah dipindah, anak istrinya nggak ikut kan. Ya itu. Ya. Jadi masyarakat itu secara fisik, kumpulan, secara psikis mereka memiliki tujuan yang sama. Apakah karena profesinya sama? Oh, itu desa petani, semuanya profesinya bertani, nggarap pertanian yang sama. Oh, di situ peternakan, semuanya nggarap ternak yang sama. Jadi seolah-olah ada ikatan antara anggota masyarakat itu. Ikatan itu apa namanya? Norma, peraturan. Maka lalu dikatakan norma hukum salah satu bentuk dari norma sosial. Ya kan gitu kan? Norma sosial itu macam-macam. Ya kan? Ada norma agama, norma etika, norma kebiasaan, ada norma hukum. Itu kan pembahasan awal kan? Hukum sebagai gejala sosial, lalu hukum sebagai norma sosial. Tujuannya untuk apa? Supaya masyarakat itu tetap unity, tetap nyatu. Ya. Kalau nggak ada peraturan hukum, yang terjadi apa? Chaotic, kekacauan. Begitu ada yang badannya gede, mau menang sendiri, ya, ngaco-ngaco dia. Udah sifat manusia kan? Kalau badannya gede, jagoan, dia udah ego, super ego, mau menang sendiri. Lihat aja tuh di jalan raya. Kalau Anda di jalan ketemu kendaraan yang rodanya 16, jangan coba-coba tengah-tengah, tabrak sama dia. Karena mesinnya dia tuh nggak bisa ngerem cepat. Ya, ngeremnya harus jarak jauh baru bisa berhenti. Nah, biasanya yang badannya besar mau menangan, nggak mau ngasih jalan. Itu udah sifat manusia. Dia harus tunduk kepada hukum. Maka di situ hukum lalu punya kekuasaan memaksa, koersif. Hukum punya sifat memaksa. Ya, kembali tadi di situ. Jadi, maka kita bisa menerima hukum sebagai gejala sosial. Karena sebagai gejala sosial, maka logis selalu hukum dipelajari sebagai bagian dari ilmu
sosial. Ya kan? Dalam hal ini sosiologi, antropologi, ya, mempelajari hukum di masyarakat. Karena hukum itu memang berlaku di masyarakat. Tanpa masyarakat ada hukum, nggak perlu. Di salah satu reference di common law dengan bagus sekali menggambarkan kisah tentang Robinson Crusoe. Pernah dengar cerita tentang Robinson Crusoe? Orang yang naik pelaut terdampar di satu pulau tanpa penghuni. Kapalnya hancur, hanya dia yang hidup di pulau itu sendirian. Dia bangun tempat tinggal, shelter di situ. Terus dia bikin pagar. Dia udah capek-capek bikin pagar, baru setengah jadi, dia terus mikir, ngapain gue bikin pagar? Pagar itu fungsinya untuk apa sih? Nah, kan gitu kan? Pagar itu fungsinya untuk tanda batas otoritas. Mana wilayah milik saya, mana yang bukan wilayah milik saya. Benar kan? Jadi Anda kalau buka sertifikat tanah Anda, di situ ada batas. Di batas itulah, batas terluar Anda bikin pagar. Jadi siapa yang masuk ke melampaui batas itu, kena pasal KUHP. Masuk rumah orang tanpa izin. Nah, kan gitu kan? Tapi kalau sendirian, di pulau itu dia sendirian, perlu nggak pagar? Oh, nggak ada orang lain. Ya nggak perlu. Hak milik juga nggak perlu. Properti itu nggak perlu. Property right, hak milik itu nggak perlu. Yang punya kamu semua. Kamu sendirian. Ya. Minimal 2 orang baru kita menjaga privasi. Oh, ini batas punyamu, ini batas punyaku. Ya, kayak orang yang roommate, kawan sekamar, in the cost karena mau pengen cari murah. Nah, dulu kalau kuliah saya tuh cari murah, ngajak temen in the cost satu kamar. Nah, celakanya kalau yang satu hobinya tidurnya terang, yang satu hobinya tidurnya gelap. Atau Anda lagi ditugaskan raker di Jakarta, tidur sehotel sama kamar dari daerah lain, misalnya raker hakim se-Indonesia. Biar saling kenal, dicampur lah. Yang satu hobinya pakai AC kalau tidur temperaturnya 20. Yang ini pakai AC juga, tapi temperaturnya 25. Nah, tengah malam menggigil yang biasa 25 di setel 20, menggigil dia. Kan gitu kan? Nah, jadi kembali di situ tadi. Ya, hukum itu untuk masyarakat. Maka logis kalau hukum juga dipelajari oleh para sosiolog, para antropolog, karena dianggap sebagai gejala yang muncul di masyarakat. Tapi apa betul? Hukum itu hanya gejala sosial. Ini yang lalu timbul pertanyaan kritis. Oh, enggak. Hukum itu bukan cuma gejala sosial. Namanya aja hukum. Hukum itu apa sih? Hukum itu norma. Norma itu apa sih? Aturan. Jadi di mana-mana kalau bicara hukum itu kita bicara aturan. Terlepas dari aturan itu untuk masyarakat atau untuk siapa, tapi bentuknya hukum itu ya aturan. Jadi hukum itu gejala norma. Iya. Selain gejala sosial, dia gejala norma. Awalnya mungkin gejala sosial. Oh, kita perlu hukum. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana membuat hukumnya? Nah, kan gitu dong. Jadi hampir sama kayak Anda sebagai seorang pimpinan baru di kantor, ya kan? Melihat anak buahnya nggak disiplin. Begitu Anda cek,
peraturan di kantor itu tidak ada tentang disiplin buat karyawan. Wah, ini sekarang saya jadi pimpinan, saya bikin aturan. Anda duduk di belakang meja, terus ambil pensil, selembar kertas, Anda mulai mendrafting, merancang. Ya kan? Setiap karyawan harus datang pagi jam 8. Habis itu apa? Setiap karyawan setiap hari harus menggunakan seragam. Habis itu apa? Jadi kita di-challenge untuk membuat norma. Itulah. Ya. Jadi selain gejala sosial itu gejala normal. Bagaimana membentuk normanya? Bagaimana membuat normanya? Kalau dia sebagai gejala normal, ya berarti sifatnya normatif. Nah, lalu pertanyaannya berikutnya, norma yang bagaimana sih yang diatur oleh hukum itu? Norma perilaku. Jadi hukum itu hanya mengatur bagaimana perilaku yang baik dan benar. Nggak ada peraturan hukum ngajarin peraturan yang nggak benar. Ya, nggak ada peraturan hukum yang bunyinya anak-anak di bawah umur boleh minum minuman keras, miras. Oh, nggak ada. Adanya cuma dilarang. Kalau yang sesuatu tidak baik, dilarang. Sesuatu yang baik, dianjurkan. Dibolehkan. Kan dilihat dari segi rumusannya, norma itu terdiri dari 3. Ya kan? Verboden, vermogen, ya, dan mogen. Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang dibolehkan. Sederhana hukum dunia itu. Beda sama hukum agama. Hukum agama kan al-alkhom al-khomsa dalam hukum Islam. Kitab yang 5. Wajib. Ya kan? Terus dilarang. Larangan. Ya. Kalau wajib menjalankan sesuatu yang larangan. Sunnah. Mubah. Makruh. Ya kan? Nah, lebih rumit. Hukumnya manusia sederhana aja. Bikin peraturan yang isinya tentang apa yang dilarang, yaitu perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatannya baik dan benar, dibolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, gitu. Jadi, kembali tadi, berarti norma hukum itu adalah norma perilaku. Maaf, saya minum ya. Norma hukum adalah norma perilaku. Ya, maksudnya norma peraturan yang mengatur tentang perilaku. Secara filosofis, berarti norma hukum itu sebetulnya refleksi, ya, cerminan dari cabang filsafat yang namanya etika. Ya. Etika itu cabang filsafat pada masa Aristoteles, yaitu membagi filsafat, salah satu cabangnya selain logika, ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang perilaku yang baik. Ya. Filsafat etika dengan moral beda. Ya. Kalau moral itu dalam agama.
Moral itu dalam agama. Ya, jadi kalau moral juga mempelajari tentang perilaku yang baik. Tapi sifatnya lebih keras daripada etika. Jadi kalau Anda baca ajaran-ajaran agama, ya, itu tidak hanya menyerukan untuk berbuat yang baik saja, ya, bahkan mengancam kalau Anda tidak melakukan itu. Anda akan dapat dosa. Nah, itu kan. Itu moral. Jadi sifatnya udah komen beneran. Kalau etika hanya menunjukkan saja. Ya. Menunjukkan ini lo yang baik. Ya. Kebaikan itu harus Anda ikuti. Kalau Anda tidak ikuti, Anda rugi sendiri. Nah, itu nanti kita bahas etika. Oh, itu menarik lagi tuh. Ya. Filsafat etika. Banyak lawyer kita yang nggak punya etika. Pinter tapi nggak punya etik. Ya. Padahal hukum itu bagian dari etika. Karena etika itu dalam filsafat menurut Aristoteles adalah filsafat tingkah laku. Jadi udah dari zaman Yunani dulu, ya, ada etika. Hukum adalah salah satu bentuk dari etika. Karena dia sama-sama mengatur tentang perilaku. Ya perilaku yang baik udah tentu. Ya. Maka kalau dilihat dari segi itu, hukum sebagai gejala norma, maka hukum masuk di dalam etika, bagian dari filsafat. Nah, ini beda lagi berarti. Kalau yang tadi hukum itu bagian dari ilmu-ilmu sosial, ini bagian dari filsafat. Di dalam cabang keilmuan kontemporer, ya, ilmu pengetahuan, cabang-cabangnya dibagi. Ya. Yang paling dekat sama kita 3 aja lah, yang lain-lain bukan bidang kita lah ya. Apa 3 itu? Ilmu sosial, ilmu apa? Alam, ya. Yang ketiga apa? Humaniora. Humaniora itu apa? Ilmu tentang human. Nilai-nilai kemanusiaan. Apa aja cabang di situ? Seni, filsafat, ya, agama, bahasa, antropologi. Tapi antropologi ada yang masuk di fisip. Kebanyakan masuk fisip. Padahal mestinya masuk humaniora tuh. Ya, tapi yang jelas filsafat, sejarah, seni itu humaniora. Maka kalau Anda baca gelar saya hum itu humaniora. Karena saya waktu S2, saya itu angkatan 8, S2 saya di UI. UI waktu itu menganggap ilmu hukum itu bagian dari etika, bagian dari filsafat. Maka masuk ranahnya ilmu humaniora. Maka lulusannya di jasa tertulis humaniora. Hum. Kenapa? Karena waktu itu UI dipengaruhi oleh pendapat dari Harsha Bhakhtiar, sosiolog UI yang kebetulan dipercaya menjadi kepala Badan Litbang Depdikbud.
Tapi begitu Pak Harsa meninggal, nggak dipakai lagi humaniora, sekarang MH, Magister Hukum. Jadi terserah mau dianggap hukum itu bagian dari humaniora atau bagian dari ilmu sosial. Nah itu lebih fair menurut saya. Tapi karena saya udah kadung di jasa terus humaniora, ya humaniora. Nah, jadi dengan demikian, hukum berada pada dua ranah. Ranah filsafat etika, yang satu ranah ilmu-ilmu sosial. Ya karena memang sudah bawaan hukum itu, ya, atau istilahnya melekat di dalam body of law itu adanya apa? Ilmu-ilmu normatif dan ada ilmu-ilmu empiris. Ya. Ini kan dalam reference selalu digunakan slogan istilah das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu untuk menunjukkan bahwa hukum itu norma. Tujuan dari norma adalah untuk mengejar apa yang seharusnya. Nggak bisa hukum mengejar apa yang nyatanya. Pak, saya mampunya begini. Oh, nggak bisa. Kalau cuma mampunya segini, Anda dianggap melanggar. Nah, jadi hukum itu masuk ya norma yang das Sollen, apa yang seharusnya. Sementara hukum juga ada yang bersifat empirik. Dia berada pada ranah das Sein. Apa yang senyatanya terjadi. Itu sama kayak orang sosiolog. Sosiolog bisa berhasil mendescribe, menggambarkan, merinci suatu fakta sosial, suatu peristiwa sosial yang di dalamnya berkelindan dengan perbuatan hukum. Ya. Jadi dia menggambarkan, ini loh hukum yang senyatanya terjadi di masyarakat ya kayak begini. Kehidupan di pengadilan yang kayak begini. Ada jaksa kayak Pinangki, ada hakim yang juga terima soko, ada pengacara yang jadi makelar. Ya itu hukumnya yang hidup begitu. Maka di Amerika filsafat hukumnya alirannya dia bukan sosiologi hukum namanya. Realisme hukum, legal realism. Karena tradisi common law. Sosiologi, nah, itu tradisi civil law. Di negara-negara Eropa kontinental, istilahnya sosiologi. Tapi kalau di Amerika, legal realism. Realisme hukum. Hukum yang realis. Hukum yang senyatanya hidup. Nah, jadi di situ digambarkan apa adanya. Ya, apa adanya. Misalnya Anda kalau baca referen penulis-penulis hukum dari Amerika, bagaimana menggambarkan tentang sistem peradilan di Amerika. Kalau yang seolah-olah kan bersih, bagus. Di TV diangkat, di film diangkat. Yang main Michael Douglas semua. Tapi di buku-buku referen tentang peradilan Amerika, dengan gamblang digambarkan bagaimana juror itu adalah tim juri, the grand jury, bagaimana rekrutmen juri, bagaimana waktu pemeriksaan bos-bos mafia di Chicago mempengaruhi sistem rekrutmen juri. Kotor. Karena jurilah yang menentukan guilty or not guilty. Fungsi hakim hanya menjatuhkan berapa besar hukumannya.
Ya. Mana yang lebih enak? Hakim di sistem Amerika atau sistem kita? Nggak bisa kita bandingkan, sistemnya beda. Ya kan? Memang di sana nih, begitu juri bilang guilty, hakim lalu mencari vonis hukuman yang menurut hakim itu sesuai dengan keadilan. Tapi kalau juri bilang not guilty, walaupun hakim bilang, oh itu mestinya dinyatakan bersalah, dia nggak bisa. Nah, jadi apa? Di sistem mereka bagaimana secara realisme digambarkan. Bahkan bagian dari realisme hukum di Amerika mengklaim sebagai aliran behavioralism. Foundernya namanya Donald Black. Dia menisbahkan alirannya adalah aliran perilaku hukum. Jadi dia untuk menekankan aktor-aktor ya yang bergerak di bidang hukum, perilakunya seperti apa. Nah, itu dia. Penelitian dia mengkhususkan pada perilaku dari aktor-aktor hukum itu. Ya, itu. Ya. Jadi kembali pada isu kita semula, maka hukum layak disebut sui generis. Karena dia memiliki ciri tersendiri. Ya. Di satu pihak, dia sebagai bagian dari ilmu sosial karena empirical study, tapi di segi yang lain dia bagian dari filsafat etika. Karena dia mempelajari bagaimana membuat norma perilaku. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai dogmatis hukum. Normwissenschaft. Ilmu bagaimana tentang norma. Nah, sampai di sini saya tanya dulu, ada yang mau komentar, ada yang mau bertanya atau mau apa, terserah. Giliran Anda untuk mengajukan whatever. Silakan, saya kasih opportunity. Silakan yang mau bertanya, menanggapi, atau mau discuss. Nggak ada? Belum ada. Karena kita kan sampai jam 17.30 ya. Sampai 17.30, sementara di ROD saya sudah 17:15. Jadi tinggal 15 menit. Maka saya kasih kesempatan jika Anda ingin berkomentar, menanggapi, bertanya, atau apapun, silakan. Halo Pak. Boleh, silakan. Dari kami Suwono Pak. Oke, silakan Mas. Terima kasih atas pencerahannya dari Profesor. Memang pernah terjadi perdebatan antara beberapa ahli hukum dan pakar-pakar ilmu yang terkait, apakah hukum itu merupakan sui generis, ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu pengetahuan alam khususnya, atau ilmu pengetahuan sosial. Tapi pendapat yang terakhir mengerucut sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor tadi, bahwasanya ilmu hukum masuk ke ranah atau ke klasifikasi sui generis. Kalau yang dijadikan parameter itu adalah bagi
bahwa ilmu hukum itu bukan ilmu sebagaimana yang ada dalam ilmu alam, dan yang dijadikan parameter adalah misalnya dalam tindakan melakukan penelitian misalnya. Kalau ada 100 responden, kemudian diteliti apakah itu dalam lingkup ilmu pengetahuan alam, biologi misalnya, atau ekonomi misalnya, dibandingkan dengan penelitian atau riset ilmu hukum misalnya, maka di sana ada beberapa titik yang belum tentu sama dan sebangun. Misalnya begini, kalau ada riset hukum tentang yang meneliti tentang kepatuhan masyarakat terhadap pendaftaran perkawinan. Ya. Kalau responden yang dijadikan penelitian itu 100 orang misalnya, 90 orang menyatakan perlu dan patuh wajib hukumnya untuk mencatatkan perkawinannya. Sementara yang 10 orang, yang 10% menyatakan bahwa itu bukan urusan kami, bahwa perkawinan tidak dicatatkan pun juga sah-sah saja, jalan-jalan saja sampai beranak pinak. Menurut kami, yang 90% itu kalau di ranah ilmu ekonomi atau ilmu-ilmu yang lain, itu sudah dianggap valid dan sudah tidak perlu dikejar lagi. Yeah. Tetapi kalau dalam ilmu hukum, yang 90 orang, 90% itu sudah bukan masalah. Justru yang dikejar adalah yang 10 orang ini, mengapa 10 orang ini kok tidak patuh terhadap ketentuan peraturan undang-undang, yaitu yang mengharuskan setiap perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana hukum yang berlaku. Ya. Nah, ada titik singgung di situnya itu, Profesor. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau bicara research adalah suatu metode, suatu cara. Jadi kita juga nggak bisa dengan gegabah, jadi sebagai hanya contoh kan tadi, Mas Wono nunjukin dari 100 responden. Padahal kalau kita bicara research, itu harus kita lihat dulu. Penelitiannya tentang apa? Kalau yang disampaikan tadi misalnya, kepatuhan hukum terhadap, ya kan? Misalnya, pendaftaran perkawinan. Gitu. Jadi dengan pendaftaran perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan, harus dicatat kalau yang Muslim di kantor urusan agama, kalau yang non-Muslim di kantor catatan sipil. Nah, kan logikanya, kenapa kita melakukan riset itu? Ada kondisi saat ini kan? Kondisi saat ininya gimana? Oh, kok ada kawin siri, misalnya. Kok bisa terjadi kawin siri? Kok bisa ini? Atau ada kaum marginal di perkotaan, kaum istilahnya kaum miskin kota, yang hidup bersama tanpa terikat perkawinan, udah beranak pinak. Mereka tahu bahwa mereka harusnya kawin sah di depan tadi kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. Tapi kok tidak dilakukan? Faktor ekonomi. Maka ada perkawinan massal, kan gitu kan. Nah, sekarang yang mau kita teliti adalah faktor kepatuhan itu. Jadi ada orang yang melanggar norma hanya karena faktor ekonomi. Lalu kita masuk ke dalam metodologi disebut sampling. Yang kita permasalahkan apa? Maka lalu populasi itu adalah keseluruhan, ya, keseluruhan dari subjek yang akan kita teliti. Oh, itu di kaum miskin kota yang sudah melakukan hidup bersama tapi tidak terikat perkawinan. Misalnya di kota Bandar Lampung. Wah, radius kota Bandar Lampung itu berapa kecamatan, berapa orang miskin kotanya. Cek. Bicara data lalu di situ. Untuk menentukan populasi.
Maka kalau kita bisa bilang, bisa ketemu angka 100, ya itu populasinya 100. Kalau kita sanggup melakukan penelitian 100 semua, itu namanya survei. Tapi kalau ternyata ada 500, kita cuma sanggupnya 100, yang 100 itu berarti cuma sampel. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil populasi atau dari hasil sampel. Nah, di sini, ya, supaya kita nggak gegabah. Kalau populasinya 500, kita ngambil sampel 100 dari 500. Terus walaupun 100-100-nya itu menyatakan A, apa lalu kita katakan yang 500 itu ikut dengan A? Enggak kan? Nah, di sini, ini yang namanya, saya bilang tadi, teori sosiologinya Comte sangat menentukan, ya, data empiriknya. Jadi kita tidak boleh dalam mengambil kesimpulan itu keliru. Nah, kalau orang hukum, maka hukum itu memang bukan kuantitatif. Hukum itu kualitatif. Metode penelitiannya juga metode penelitian kualitatif. Maka di dalam penentuan sampel, itu juga tidak melalui teknik sampling. Seperti itu. Yang kita ambil hanya responden. Responden itu adalah orang yang memberi respon. Jadi tidak harus memenuhi besaran populasi. Yang penting orang-orang yang memenuhi kriteria yang akan saya teliti. Siapa itu? Orang miskin kota yang tinggal di misalnya Tanjung Karang Pusat saja, yang sudah berkeluarga, tapi tidak terikat dalam hubungan perkawinan, atau yang punya akte nikah. Itu jumlahnya berapa? Oh, cuma 100. Ya udah. Itu namanya responden. Nah, gitu loh, Mas Wono. Jadi artinya kita dituntut untuk apa? Berhati-hati. Inilah gunanya sekolah S3 itu apa? Yang membedakan sebetulnya S1, S2, S3 itu kedalaman dan metodologi. Penelitian tentang perkawinan seperti itu, anak S1, mahasiswa saya juga melakukan riset. Sekarang ramai lagi kan, banyak perkawinan di bawah umur. Ya. Kan lucu, kalau dulu kita bicara perkawinan di bawah umur hanya dialami oleh perempuan-perempuan desa. Itu biasanya itu di Jawa Barat. Ya. Ya saya sebut aja di Indramayu, itu yang paling terkenal dulu, hasil riset nasional. Susenasnya, survei sensus nasional. Kenapa? Karena di sana petani-petani di sana, karena dalam ekonomi petani itu masuk dalam kriteria apa? Pengangguran tak kentara, unemployment, disguise unemployment. Sebenarnya mereka nganggur karena mereka hanya bekerja mulai dari masa tanam sampai panen. Padahal setahun itu paling cuma 2 kali masa tanam dan panen. Selebihnya nganggur. Nah, akhirnya masih muda, lagi kebutuhan ekonomi, anak gadisnya yang masih di bawah umur dijojohi, dicariin perjaka pemuda untuk dikawin. Nggak dapat pemuda, dapatnya orang yang sudah tua, nggak apa-apa. Yang penting menjamin ekonominya sehingga si orang tuanya tidak perlu mengeluarkan biaya. Jadi kembali tadi, ya. Nah itulah, ya. Jadi secara kualitatif.
Nah, memang di sini yang menarik, ya, kalau pembicaraan tentang ilmu hukum itu sekarang kalau udah masuk ke level S3 di sini, kita harus jelas dulu mau kualitatif atau kuantitatif, ya. Tapi ada yang nggak konsisten juga loh. Sejarah itu kan misalnya secara keilmuan masuk cabang ilmu-ilmu empirik. Di ilmu hukum, sejarah hukum masuk empirik. Karena peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang pernah terjadi. Jadi by experience. Ya, masuk di dalam klasifikasi itu. Tapi ada yang menganggap sejarah bukan. Itu sosiolog sendiri. Ya, yang saya bilang tadi, di UI itu almarhum Harsha Bachtiar dengan almarhum Profesor Suryono itu berbeda pendapat. Sama-sama sosiolog. Suryono Sukanto itu S2-nya sosiologi dari Amerika. Harsha Bachtiar S2, S3-nya dari sosiologi dari Amerika. Disertasinya Harsha tentang sejarah. Jadi sama kalau Anda baca disertasinya Profesor Sacipto Raharjo, judul besarnya Perubahan Sosial. Subjudulnya pakai kata pengalaman-pengalaman yang terjadi di Indonesia. Jadi dia membaca peristiwa-peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia, terus kemudian ditarik abstraksi, itulah hasil disertasi dia. Ya, logis. Karena promotornya Profesor Sacipto itu Profesor Harsha Bachtiar. Harsha Bachtiar lah yang mengenalkan teori fungsionalisme Talcott Parsons di Indonesia. Jadi Harsha Bachtiar disertasinya pakai teori fungsionalismenya Talcott Parsons, terus pulang ke Indonesia, itu diajarkan. Prof. Sacipto tertarik dan menggunakan teori itu untuk disertasi dia. Maka promotornya Harsha Bachtiar. Tapi kata Profesor Suryono, itu tidak murni sosiologi itu. Sementara Profesor Suryono disertasi S3-nya di UI tentang sosiologi hukum. Anda mungkin bisa. Sekarang sudah susah nyarinya. Kepatuhan hukum berkenan dengan pelaksanaan undang-undang lalu lintas. Ya. Jadi di situ di disertasinya Prof. Suryono itu, bagaimana dia mengukur kepatuhan pengendara kendaraan. Ya. Jadi ada tahap-tahap kepatuhan. Jadi ada teorinya tentang kepatuhan hukum, itu diterapkan. Nah, jadi kalau Pak Wono mau tertarik tentang itu, Anda cari disertasinya Profesor Suryono, baca teorinya aja tentang kepatuhan, cuman dia diterapkan di bidang lalu lintas. Kalau Anda mau diterapkan di bidang perkawinan, bisa. Nah, jadi nanti kita bisa lihat apakah masyarakat itu ada yang masuk klasifikasi yang rendah kepatuhannya, menengah, atau tinggi. Ada skala Richter namanya, itu ada 5 kategori. Ya. Patuh, sangat patuh, patuh, cukup patuh, kurang patuh, misalnya begitu. Nah, itu masing-masing ada kriterianya. Itu menarik, ya. Jadi itu jawaban saya Pak Wono bahwa ya itu pembahasan secara filosofi, secara teoritik, ilmu hukum mau dianggap sebagai sui generis silahkan, mau dianggap sebagai apa bukan legal science juga silahkan, tapi kita sekolah
di program S3 dituntut harus ada research, yaitu menulis disertasi. Nah, disertasi itu adalah hasil research. Jadi apakah riset kita itu nanti kualitatif atau kuantitatif, tergantung dari rumusan masalah yang mau kita teliti. Jadi nggak bisa, masalah ini kita paksakan harus kualitatif. Oh, nggak bisa. Karena dari masalah itu udah kelihatan kalau kita kuantitatif. Gitu. Gitu ya Pak Wono? Ada lagi? Silakan, atau boleh kalau udah ada punya ancar-ancar mau nulis disertasi apa. Ya. Saya dulu itu waktu S2 sih, tapi S3 saya coba agak nggak cocok. Dulu masuk S2 saya udah punya niat mau nulis. Topiknya waktu itu tentang yayasan. Karena yayasan itu belum ada undang-undangnya waktu saya S2 tahun 88. Jadi setiap ikut mata kuliah, tugasnya itu berkaitan dengan yayasan. Maka begitu habis teori, langsung nyusun proposal. Tugas-tugas paper itu tinggal saya himpun, saya gabung-gabungkan, jadi proposal. Ya. Tapi waktu S3 saya nggak bisa begitu. Tadinya saya mau nulis objek yang saya sukai, tapi karena kebetulan profesornya ternyata nggak bersedia lagi menjadi promotor, karena dia udah sepuh dan kebanyakan, ya. Sementara anak muridnya dia sudah ada yang profesor juga. Jadi dia nggak mau. Jadi terpaksa saya ganti topik lain. Pindah ke haki. Gitu ya. Jadi Anda silakan kalau udah punya ancar-ancar mau nulis apa, mau neliti apa, untuk disertasi, mulai digagas sekarang. Ya. Jadi untuk basic-basic, karena ini bicara ilmu hukum, basic-basic ilmunya apa? Kita bicara ilmu hukum nanti soalnya saya akan singgung. Ya karena kita tradisi civil law system, mau nggak mau di dalam filsafat ilmunya juga dipengaruhi oleh filsafat ilmu di tradisi civil law system. Ya. Nah di dalam civil law system bicara ilmu hukum yaitu connecting dengan teori hukum dan filsafat hukum. Nah nanti pertemuan minggu depan kita mulai bahas tentang ya, kaitan antara ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ya. Oke, kayaknya udah 5:30 lewat. Jadi kita sudah lewat waktu bahkan. Ya. Saya terpaksa harus akhiri pertemuan kita perdana ini, introduction, tapi mungkin sebetulnya sudah masuk ke dalam substance. Ya, nggak apa-apa. Cuman belum saya tampilkan PPT saya. Gitu ya. Oke, kita akhir ya. Siap. Ya. Selamat sore. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.